Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Reza di sini untuk melanjutkan tutorial ya, tutorial Django. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang app ya. Nah, kemudian kita sekarang membahas tentang URL pada aplikasi. Nah, kalau kita lihat di kode kita ini kita sudah seperti ini posisinya, dan ini ada di tutorial sebelumnya. Jadi sebaiknya Anda mengikuti dulu tutorial sebelum tutorial yang ini. Nah, sekarang kalau kita lihat kita sudah punya My Website dan ada dua app, yaitu About dan juga Kontak ya. Nah, kalau sekarang kita boleh langsung melanjutkan ini ya, menjalankan servernya terlebih dahulu ya. Kita jalankan servernya terlebih dahulu. Kita masuk dulu ke dalam Django Project ya. Django Project, kemudian kita tuliskan Python manage ya, manage run server ya, run server. Oke, kita kontrol klik. Nah, ini dia halaman kita ya, ada home, ada about, dan ada kontak ya. Ini coba kita perkecil dulu. Kita perkecil dan ini kita singkirkan dulu ya. Oke, dan di sini kita bagi seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, jadi kita langsung lanjut. Nah, kalau di sini kita akan membahas URL, berarti ingat bahwa di URL itu kan masih punya dalam project kita, yaitu My Website. My Website punya URL dan juga punya views. Nah, kalau di app kita itu sementara ini masih ada views-nya ya, ada views-nya, namun di sini tidak ada URL-nya. Nah, yang kita mau bahas kali ini adalah bagaimana membuat URL di masing-masing app-nya, di masing-masing aplikasi ini. Sehingga nanti untuk mengatur jalurnya, masing-masing app itu sudah mengaturnya sendiri, seperti itu ya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita tambah dulu di sini satu file ya, bernama URL. Ya, kita save, kita kasih nama urls ya, urls.py. Nah, perhatikan di sini sudah ada URL-nya untuk si about ya, atau aplikasi about, ada URL-nya, ini dia. Dan juga kalau kita lihat di My Website juga sudah ada, dan ini dia. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan dilakukan import views dari aplikasi about, ya kan? Nah, kemudian kontak juga begitu. Nah, ini tidak disarankan ya. Kalau seperti ini tidak disarankan karena kita sebaiknya memiliki URL pada masing-masing aplikasi kita. Nah, sehingga ini nanti seharusnya kita tidak disarankan untuk buat seperti ini. Oke, contoh misalnya kita fokus ke about dulu. Jadi pada intinya nanti di sini kita di URL kita ya, di URL-nya kita itu kita lakukan di sini kita lakukan impor ya. Impor dulu Django from ya, from Django.urls import path. Nah, seperti ini, import path. Kemudian nanti kita bikin di sini URL ya, URL patterns. Nah, URL patterns dalam bentuk list. Nah, sekarang teman-teman kita lihat, kita di sini melakukan import view-nya sendiri. Karena kan di about ini, di aplikasi about ini sudah ada views-nya. Coba diperhatikan di URL-nya My Website atau project kita. Ini ada perintah form input views. Nah, ini maksudnya adalah dia ngambil views-nya sendiri dari sini. Ya kan? My Website, ini views-nya. Jadi dia lakukan import untuk views-nya sendiri. Nah, karena kita juga sudah punya URL di sini, maka kita bisa lakukan hal yang sama, from titik import views. Nah, ini untuk about sendiri. Jadi nanti bisa punya sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa isi di sini path ya, path.
kosong ya. Kosong artinya kalau tidak ada yang diikuti dengan kata about, nanti akan ke halaman about, indeksnya about. Jadi di sini nanti kita bisa tulis views.index. Nah, kenapa bisa views.index? Karena kan nanti kita ngambil indeks yang ada di views. Nah, kita cek dulu di views ya, ada nggak indeks? Views, kita masuk ke views. Nah, ini indeks. Ya kan? Nah, itu indeks. Dan nanti indeks akan mengambil template ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi, di sini di URL-nya ini, berarti kita sudah tidak butuh ini. Teman-teman, kita tidak butuh ini. Ya, kita tidak butuh itu. Dan sebenarnya kita juga tidak membutuhkan lagi yang ini. Kita kasih besar sedikit. Nah, ini kita tidak butuhkan yang ini lagi. Ya. Nah, tetapi kita tetap harus mengambil URL dari about itu, tapi tidak melakukan impor lagi dari sini. Ya. Dengan cara kita menambahkan di sini yang namanya include, agar kita bisa mengambil URL dari si aplikasi kita about. Jadi sini kita tulisnya path, terus nanti di sini nama aplikasi kita itu adalah about, ya. Kemudian nanti di sini koma include, ya, include. Kemudian nanti di sini aplikasi kita URL-nya. Nah, URL-nya aplikasi kita. Nah, jadi cukup tambahkan ini saja teman-teman. Sehingga dan tambahkan juga ini include ya. Nah, jadi nanti kita tidak perlu lagi mengimpor dari sini. Cukup kita bikin saja URL kita di sini dan views-nya di sini. Khusus untuk URL saja. URL dan views khusus untuk about saja. Jadi nanti kita coba dulu ya, kita coba jalankan dulu apakah berhasil atau tidak ya. Baru nanti kita bisa lihat perbedaannya. Di sini kita jalankan dulu. Oke, masih ada yang salah kayaknya ya, about. Nah, ini masih salah. Di sini kita cek dulu di about is not defined. Ya, oke, about di line 12 ya, di line 12 URLs. Oke. URLs. Oke, di sini ya, kita lihat di URL my website di 12 ini salah. Di sini kesalahannya adalah include ya, include about.urls. Nah, ini dia di sini ya. Kita perlu ini. Oke. Kita coba ya, jalankan lagi. About, about ya, kontak, home, about. Nah, jadi kita perlu tambahkan string di sini ya. Oke. Nah, apakah betul-betul memang jalan atau tidak ya? Jadi kalau untuk memastikannya, kita bisa mematikan saja ini dulu. Kita matikan ini, seperti ini ya. Kita beri komentar, lalu kita coba jalankan lagi about. Nah, itu tidak ditemukan ya. Kontak masih ditemukan karena kontak masih pakai cara yang sebelumnya, home, about. Nah, about sudah tidak bisa karena di sini dikomentari. Kita save lagi, kita coba lagi. Nah, about ya, home, about. Nah, itu. Nah, sekarang untuk melihat apa keunggulannya ketika kita memiliki URL di path, ya di about ya, di aplikasi kita. Misalnya di sini saya ingin menambahkan satu path lagi. Path. Path-nya itu adalah detail. Ya, detail. Anggaplah detail saja. Detail ya. Detail seperti ini. Kemudian nanti di sini kita sisa views.detail. Nah, detail. Koma, jangan lupa ya. Nah, oke. Selanjutnya kita di sini ya, di sini di views ini kita bikin satu detail juga. Def detail ya. Kita buat satu function namanya detail, kemudian di sini request ya, request.
Tik 2, kemudian kita return. Kita return pakai HTTP respon ya. Berarti kita coba tes dulu di sini from Django ya. Django titik HTTP import HTTP response ya, oke. Nah, jadi kita nanti pakai HTTP response aja. HTTP response, kemudian kita tulis di sini. Ini detail about. Oke, seperti ini ya, detail about. Nah, kalau kita lihat di views, ini kan views-nya ya, URL-nya juga sudah ada di sini. Untuk detail, views detail, ya kan? Nah, kita boleh langsung coba about ya. Lalu kita tulis di sini detail. Nah, itu kan? Nah, itu. Jadi semuanya sudah ada di sini. URL-nya sudah diatur di sini. Nah, ini kan masih hanya menampilkan HTTP respon ya. Bagaimana kalau kita bikin kayak return render ini, kayak kita punya HTML juga. Nah, itu sisa dirubah saja teman-teman. Jadi sisa ini di copy ya. Copy, kemudian kita ganti di sini. Kemudian di sini nanti kita ubah menjadi detail ya. Namun di sini di template juga butuh satu file namanya detail titik HTML. Nah, berarti nanti di sini kita kasih HTML juga ya. Detail about. Oke, nanti kita kasih di sini H1 ini detail about. Oke, sudah. Kita langsung refresh. Nah, itu besarkan H1. Jadi seperti itu teman, home, about, kemudian nanti di sini detail kalau kita mau bikinkan nanti linknya ya, detail. Nah, ini ke detail. Seperti itu teman-teman ya untuk URL di aplikasi. Nah, di sini sebenarnya kita masih punya satu ya, yaitu kontak ya. Ini kita masih punya apps kontak. Saya harap teman-teman bisa melakukan ini dengan latihan. Jadi nanti di sini ini kita tidak sarankan lagi. Coba langsung diuji coba terkait aplikasi kontak. Mungkin itu saja video tutorial kali ini mengenai URL di aplikasi kita. Selamat belajar, terima kasih, sampai jumpa kembali. See you next time.